STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat dan salam juga tentunya selalu kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau, serta yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat, yang telah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah Jalla wa Ala akan fahamkan ia tentang agamanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ibu bapak, saudara dan saudari yang Tuhan cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian tauhid dan akidah kita dari kitab At-Tauhid. Dan sebelumnya kita membahas bahwa termasuk kesyirikan adalah bernadar untuk selain Allah Jalla wa Ala. Di sana telah kita ketahui bersama definisi nazar secara etimologi dan definisi nazar secara syar'i, dan juga rincian nazar, bahwa nazar ada nazar yang terpuji dan ada nazar yang tercela. Ada nazar yang apabila seorang telah menazarnya maka dia wajib melaksanakannya, dan apabila dia menyelisihinya dia wajib membayar kafarahnya. Dan ada juga nazar yang maksiat, yang apabila dia telah mengucapkannya maka dia wajib membatalkannya. Demikian pula nazar dalam hal yang di luar batasan kemampuan seorang manusia. Apakah kalau dia menyelisihinya atau tidak melakukannya dia wajib membayar kafarah ataukah tidak? Rincian terkait hal itu telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Baik, berikut ini kata penulis rahimahullahu ta'ala adalah bab minasyirki al-isti'adatu bi ghairillah. Termasuk syirik adalah memohon perlindungan kepada selain Allah Jalla wa Ala. Di sini perlu kita pahami bersama bahwa isti'adah, memohon perlindungan kepada selain Allah Jalla wa Ala yang syirik, adalah memohon perlindungan kepada selain Allah secara zahir dan secara batin. Secara batin adalah amalan hati, di mana hatinya bergantungan dengan selain Allah Jalla wa Ala yang dia memohon perlindungan kepadanya. Hatinya berharap, bergantungan, tenang dan tentram dengan selain Allah Jalla wa Ala, dan merasa dirinya membutuhkan kepadanya, dan keselamatannya ada pada selain Allah Jalla wa Ala, dan dia menyerahkan urusan dunianya atau hal-hal yang berkaitan dengan keselamatannya kepada selain Allah Jalla wa Ala tersebut. Maka isti'adzah, memohon perlindungan yang seperti ini, jika diberikan kepada selain Allah Jalla wa Ala, ini adalah syirik besar. Karena dia telah memalingkan salah satu ibadah yang sangat mulia kepada selain Allah Jalla wa Ala, yaitu al-isti'adzah. Karena isti'adzah adalah ibadatun qalbiyah, adalah ibadah hati, yang apabila seorang memalingkannya maka dia telah melakukan kesyirikan. Karena definisi syirik adalah sarfu syai'in min khasa'isillah li ghairillahi azza wa jal, memalingkan salah satu ibadah kepada selain Allah Jalla wa Ala. Dan isti'adzah adalah ibadah. Dalil yang menunjukkan bahwa isti'adzah adalah ibadah sangatlah banyak. Di antaranya adalah firman Allah Jalla wa Ala, "Qul a'udzu birabbil falaq." Di mana Allah Jalla wa Ala memerintahkan dan memuji orang-orang yang memohon perlindungan kepadanya.
menunjukkan ini adalah ibadah. Dan apabila isti'adzah adalah ibadah, maka memalingkannya kepada selain Allah Jalla wa'ala adalah kesyirikan. Yang kedua, karena isti'adzah itu masuk ke dalam kategori doa. Karena isti'adzah artinya meminta, memohon perlindungan. Dan memohon atau meminta adalah doa. Dan memalingkan doa kepada selain Allah adalah kesyirikan. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-Jin ayat ke-18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan masjid-masjid itu adalah miliknya Allah, maka jangan sekali-kali kalian berdoa kepada selain Allah Jalla wa'ala kepada siapapun bersamaan dengan doa kalian kepada Allah Jalla wa'ala. Dan Allah Jalla wa'ala juga berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan isti'adzah adalah ibadah. Maka tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Jalla wa'ala kepada siapapun. Baik, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di dalam bab ini beliau menukilkan satu ayat dari Al-Quranul Karim dan satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun ayat, maka firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Jin ayat ke-6. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya dahulu ada beberapa kaum laki-laki dari manusia yang memohon perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin. Maka jin yang mereka memohon perlindungan kepadanya justru membuat mereka semakin terpuruk, semakin takut, semakin gelisah, semakin lemah, dan di dalam keresahan. Dan ini adalah balasan dari Allah Jalla wa'ala kepada siapa saja yang menghadap dan kembali atau menyerahkan urusannya kepada selain Allah Jalla wa'ala. Maka di dalam sebuah hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, man ta'allaqa bi syai'in wukila ilaih. Barang siapa yang bergantungan dengan sesuatu, maka Allah Jalla wa'ala akan serahkan kepada sesuatu itu. Apabila Allah Jalla wa'ala telah meninggalkannya dan menyerahkannya kepada selainnya, yaitu kepada makhluk, maka tentunya dia akan berada di dalam kerugian, keterpurukan, dan kesengsaraan. Karena Allah lah yang maha raja. Dan Allah lah yang maha mampu atas segala sesuatu. Yang innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Makna ayat ini adalah, di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala mengabarkan bahwa dahulu di masa jahiliyah, ini berita dari Allah Jalla wa'ala yang Allah kisahkan bahwa ada sebagian jin bercerita kepada Nabi kita SAW ketika beliau mendakwahi mereka. Bahwa dahulu ada sebagian manusia yang datang kepada sebagian jin memohon perlindungan kepada mereka agar jin mengamankan mereka dari apa yang mereka takuti atau yang mereka khawatirkan. Maka jin menyampaikan, jin tidak bisa menghilangkan kegelisahan, kegundah-gulanaan dan ketakutan tersebut dari hati mereka, dan juga tidak bisa melindungi mereka dari apa yang mereka takutkan tersebut. Tetapi jin justru membuat mereka semakin berada di dalam ketakutan, kegelisahan, kegundah-gulanaan, dan keterpurukan. Ini uqubah, sanksi dari Allah Jalla wa'ala. Maka ayat ini memberikan beberapa faedah kepada kita. Yang pertama, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, annal isti'adzata bighairillahi syirkun. Bahwa memohon perlindungan kepada selain Allah Jalla wa'ala dengan makna isti'adzah yang telah kita jelaskan di atas adalah sebuah kesyirikan. Syirik besar. Kenapa? Karena jin yang mukmin di dalam ayat ini menceritakan bahwa ada dahulu orang-orang yang memohon perlindungan kepada jin. Kemudian jin justru membuat mereka semakin lemah, semakin takut, semakin terpuruk. Kemudian di dalam surat tersebut jin mengatakan sebagaimana yang Allah firmankan, menghikayatkan ucapan mereka tersebut, walan nusyrika bi rabbina ahada. Dan kami tidak akan melakukan kesyirikan kepada Rabb kami dengan siapapun.
Setelah itu mereka menyebutkan sebagai bentuk pengingkaran wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dahulu banyak dari manusia yang memohon perlindungan kepada jin, tapi jin justru membuat mereka semakin terpuruk, semakin gelisah, dan semakin di dalam kegundah gulanaan. Ini menunjukkan bahwa memohon perlindungan kepada selain Allah, baik kepada jin ataukah selainnya, adalah sebuah kesyirikan. Juga ayat ini memberikan faedah kepada kita, kata Syekh, annal isti'adzata bi ghairillah turithul khawfa wad dha'f. Bahwa memohon perlindungan kepada selain Allah itu justru membuat seseorang semakin takut, semakin lemah, dan semakin gelisah. Karena manusia atau makhluk itu lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah rabbul alamin." Illa ayyasha Allah rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali di bawah kehendaknya Allah Jalla wa Ala rabbul alamin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allaqa bi syai'in wukila ilaih. Barang siapa yang bergantungan dengan sesuatu, maka Allah akan serahkan dia kepada sesuatu itu. Nabi juga bersabda, man ta'allaqa tamimatan fala atama Allahu lah. Barang siapa yang menggunakan jimat, maka Allah tidak akan sempurnakan urusannya. Seperti mereka yang memohon perlindungan, pengamanan kepada jin sebagai contoh. Mereka tidak semakin tenang hidupnya, justru semakin gelisah, semakin terpuruk. Kenapa? Yang pertama, jin makhluk, dan makhluk itu lemah. Yang kedua, jin akan membuat syarat dan menuntut kepada mereka hal-hal yang membuat mereka menjadi terikat, dan apabila mereka telah melaksanakannya, maka mereka akan ketakutan. Makanya sebagian orang kita lihat ya, ketakutan, ya, gelisah, gundah gulana tatkala dia belum menyiapkan sesajenan kepada jin. Ya, datang malam Jumat, Kliwon atau malam yang lainnya, dan dia belum memandikan kerisnya, keris yang dia anggap keramat. Ya, dengan sesajenan tersebut jin akan memohon atau memberikan perlindungan kepadanya. Demikian pula sebagian mereka, ya, ketakutan ketika ke laut, ya, dalam keadaan dia belum melakukan kanduri laut, ya, dia tidak ikut serta dalam melakukan kanduri laut, maka ketika dia bernelayan, maka dia pun ketakutan, berada di dalam kegelisahan dan gundah gulana. Demikianlah mereka yang memohon perlindungan kepada selain Allah Jalla wa Ala. Demikian pula mereka yang hatinya bergantungan dengan orang-orang yang telah mati, memohon perlindungan kepada yang disebut wali, orang-orang saleh dan sebagainya. Ya. Mereka berada di dalam kegelisahan. Ya. Gelisah kalau dalam setahun belum ke kuburan wali fulan. Gelisah kalau ke kuburan wali fulan tidak sempat baca ini dan itu dan sebagainya. Karena Allah Jalla wa Ala mengiqab mereka, membalas mereka dengan kelemahan dan kegundah gulanaan. Yang semestinya mereka semakin aman, semakin tentram hidupnya, justru Allah buat semakin gelisah, semakin takut, dan semakin berada di dalam keterpurukan karena telah memohon perlindungan kepada selain Allah Jalla wa Ala. Berikutnya kata penulis, An Khawlah binti Hakim qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'un hatta yarhal min manzilihi dzalik. Rawahu Muslim. Dari Khawlah bintu Hakim mengatakan, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mampir, yang turun suatu tempat, apakah di bawah pohon, di pinggir jalan, dalam perjalanannya, apakah tempat tersebut tempat yang angker ataukah tidak, ataukah dia turun ke rumah barunya, kemudian setelah itu dia akan tinggal di rumah tersebut, kemudian dia membaca doa atau zikir, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, aku memohon perlindungan kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna dari seluruh kejelekan yang telah ia ciptakan, lam yadhurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik, maka tidak akan ada sesuatu apapun yang membahayakannya sampai dia pergi meninggalkan tempatnya tersebut.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, makna hadis di atas secara global adalah di dalam hadis tersebut Nabi kita SAW memberikan bimbingan kepada umatnya untuk memohon perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala dari segala kejelekan yang mereka khawatirkan, dari segala kejelekan yang mereka takutkan, dengan membaca doa ketika mereka mampir di suatu tempat atau turun di suatu tempat, baik di bawah pohon yang angker, di pinggir jalan, di pinggir batu yang angker, ataukah rumah baru yang ingin mereka tempati, agar membaca doa dan zikir di atas, sehingga Allah Jalla wa'ala menjaga mereka dari segala kejelekan yang telah Ia ciptakan. Maka ini solusi bagi siapa saja yang ingin selamat dari segala kejelekan ketika dia mampir suatu tempat. Dia nggak perlu memanggil penjaga setempat tersebut seperti sebagian orang mengatakan, Mbah Fulan, mohon jangan ganggu kami sekedar lewat di tempat ini, mohon Mbah jangan ganggu kami kesini hanya untuk berburu, tidak ada niat yang buruk. Ini adalah bentuk kesyirikan, karena adanya ketergantungan hati kepada selain Allah, mengharap kepadanya, bergantung kepadanya, dan menyerahkan keselamatannya kepadanya. Demikian pula sebagian orang ketika melakukan perjalanan kemudian mampir suatu tempat yang mungkin sepi atau dianggap angker, maka dia pun gelisah, gundah, dan takut kalau dia belum melakukan permohonan izin atau perlindungan kepada mbah penjaga setempat tersebut, sehingga sebagian mereka melakukan jampi-jampi tertentu, melakukan bacaan-bacaan tertentu yang Allah dan Rasulnya tidak anjurkan. Bahkan sebagian mereka melakukan ritual-ritual syirik. Demikian pula sebagian orang, kalau belum melakukan pesijuk kepada rumah barunya, dia tidak berani menempatinya. Tempat pakai rumah baru, galam pesijuk. Kinang bala, hanaruh, hanagar rumahnya. Padahal pesijuk bukanlah sebab syar'i. Maka solusinya adalah ini. Mengucapkan doa, a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Ingin masuk ke dalam hutan, mampir di bawah sebuah pohon, mampir di pinggir jalan ketika dalam perjalanan kita, nggak perlu meludah beberapa kali atau melempar batu beberapa kali agar tidak diganggu, nggak perlu memanggil Mbah, tolong jaga kami, Mbah, tolong jangan ganggu kami. Cukup Anda mengucapkan doa yang mengandung ketergantungan hati Anda kepada Allah Jalla wa'ala semata. Bacakan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Demikian pula ketika Anda memiliki mobil baru, sepeda motor baru, Anda ingin menungganginya, maka bukanlah dengan pesijuk. Sudah ada anjuran lain dari Nabi, sudah ada solusinya. Nabi mengajarkan kepada kita doa apabila kita telah memiliki atau membeli suatu kendaraan baru. Yang di masa Nabi adalah onta dan semisal dengannya. Adalah dengan doa Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma jubila fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jubila 'alaiha. Ya Allah, aku memohon kebaikan kepadamu dari kendaraanku ini dan dari kebaikan yang dia diciptakan atasnya. Dan aku memohon perlindungan kepadamu dari kejelekannya dan kejelekan yang dia ada di atasnya. Cukup. Ini adalah solusi dan sebab yang dianjurkan oleh syar'i. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwa memohon perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala dengan doa secara umum kepadanya dan terkhusus dengan doa-doa yang telah Nabi SAW anjurkan secara khusus adalah sumber keselamatan. Karena Allah Jalla wa'ala adalah sebaik-baik pelindung kita. Wallahu khairun hafidha. Allah adalah sebaik-baik pelindung. Demikian pula seperti zikir yang Nabi SAW sebutkan, barang siapa yang membaca Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim 3 kali di pagi hari, maka tidak akan ada musibah yang menimpanya secara tiba-tiba sampai sore hari. Dan kalau dia membacanya di sore hari, maka tidak akan ada keburukan yang menimpanya secara tiba-tiba sampai pagi hari. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, man qala
hina kharaja min baiti, ya, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Barang siapa yang mengatakan ketika keluar dari rumahnya mengucapkan doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah, dengan nama Allah aku bertawakal hanya kepada Allah, tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan Allah, maka tidak akan ada, ya, yang membahayakannya, tidak akan ada yang mengganggunya. Nah, dia tidak perlu, ya, memanggil wali fulan dan alan. Sebagian orang ketika berada di dalam suatu kesempitan, justru yang dia panggil adalah selain Allah. Semestinya yang dia panggil adalah Allah, semestinya hatinya hanya bertuju kepada Allah dan bergantungan kepadanya. Justru sebagian mereka menyebutkan nama-nama orang saleh. Ya, ketika sedang di laut, diterjang ombak, ya, justru memohon perlindungan kepada wali fulan yang telah meninggal, wali alan yang telah meninggal, atau masih hidup tetapi tidak mendengar dan hadir di sisinya. Maka ini adalah sebuah kesyirikan akbar yang dilakukan oleh seseorang. Baik, berikutnya, adapun memohon perlindungan kepada selain Allah Jalla wa'ala kepada makhluk, maka hukumnya dirinci. Apabila yang dia minta tersebut memohon perlindungan dalam urusan dunia, dalam urusan yang makhluk tersebut mampu melakukannya, atau dalam hal yang selain Allah mampu melakukannya, ya, selain Allah mampu melakukannya, dia memohon kepada seorang untuk melindunginya dari perampok yang sedang mengejarnya, dan orang tersebut pun mampu melakukannya karena kekuatannya, karena dia seorang aparat keamanan dan sebagainya, maka ini bukanlah kesyirikan, karena dia tidak memohon kepada selain Allah sesuatu yang tiada yang mampu memberikannya kecuali Allah. Tapi dia memohon kepada selain Allah, itu kepada makhluk, sesuatu yang selain Allah mampu melakukannya dengan kekuatan yang Allah Jalla wa'ala berikan, sesuatu yang berada di dalam kemampuan makhluk. Nah, dan itu masuk ke dalam firman Allah Jalla wa'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sebagaimana seorang Bani Israel meminta perlindungan kepada Musa alaihissalam dari lawannya Qibti, maka Musa pun melindunginya dan menamparnya, fawaqazahu faqata alaih, maka orang tersebut pun mati. Adapun memohon perlindungan kepada selain Allah dalam hal-hal tiada yang mampu memberikan perlindungan dari hal-hal tersebut kecuali Allah, dengan hati yang bergantungan kepadanya, dengan hati yang menyerahkan keselamatannya hanya kepadanya, bukan kepada Allah, maka ini adalah syirkul akbar, karena bentuk pemalinggan ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala. Dan walillahil hamdu wal minnah, tidaklah agama kita melarang kita dari sesuatu kecuali agama kita memberikan solusinya. Contohnya ini, ketika seorang memiliki rumah baru, dia ingin turun, ingin menempatinya, dia tidak perlu melakukan ritual-ritual kesyirikan atau ritual-ritual bid'ah yang tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW. Dia bisa mengucapkan doa, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Tidak perlu dia mengalirkan darah seekor hewan di sekeliling rumahnya agar tidak diganggu oleh jin. Nah, ketika dia ke suatu pantai, dia tidak perlu, ya, memanggil mbah fulan, mbah alan, tolong jangan ganggu kami. Dia tidak perlu gelisah, dia tidak perlu takut. Cukup dia mau menggantungkan urusannya hanya kepada Allah, menggantungkan hatinya hanya kepadanya, dan berdoa kepadanya secara umum dan secara khusus dengan doa-doa yang telah Nabi SAW anjurkan, seperti doa di atas. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Dia ingin masuk ke hutan, bacakan doa. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ada mampir suatu tempat dalam perjalanan Anda, mampir ingin beli, apakah ingin mengisi BBM di SPBU, ya, mampir ingin membeli makan, minum, ya, atau bahkan turun untuk makan siang atau yang lainnya, bacakan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Tidak perlu membawa, ya, benang yang telah dirajah, ya, ke dalam kantong baju atau diikatkan di salah satu dari anggota tubuh. Itu semua adalah bentuk kesyirikan. Nah, ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Maka kesimpulan kajian kita pada kesempatan kali ini adalah bahwa memohon perlindungan kepada selain Allah dari hal-hal
Tiada yang mampu melindungi seorang hamba darinya kecuali Allah, dengan hati yang merasa butuh kepadanya, menuju kepadanya, menyerahkan keselamatannya kepadanya adalah sebuah kesyirikan akbar. Karena isti'adzah adalah ibadah dan memalingkannya adalah kesyirikan. Yang kedua, adapun memohon perlindungan kepada makhluk dari hal-hal yang makhluk tersebut atau selain Allah mampu memberikan perlindungan kepadanya karena sebab-sebab yang zahir, bukan karena ada keyakinan kekuatan gaib seperti melindungi dia dari perampok yang sedang mengejarnya, dari begal yang sedang mengejarnya, ya, atau dari air hujan yang sedang turun dengan memberikan payung atau memberikan jaket kepadanya. Ini sebab zahir, sebab yang nyata, dan itu sesuatu yang dimampui oleh selain Allah, oleh para makhluk, bukanlah sebuah kesyirikan. Nah, barakallahu fikum. Kesimpulan yang berikutnya adalah bahwa sumber keselamatan dari segala mara bahaya adalah menyerahkan urusan kita semuanya kepada Allah Jalla wa'ala. Dan kesimpulan berikutnya bahwa zikir yang Allah dan Rasulnya anjurkan adalah sumber keselamatan, sumber pelindungan, dan al-hisnul hasin, kata para ulama, benteng yang paling kokoh. Contohnya doa di atas, doa yang singkat, yang apabila seorang membacanya ketika turun atau mampir suatu tempat, maka Nabi mengatakan lam yadhurrahu syai'un hatta yartahil. Tidak akan ada sesuatu yang akan membahayakannya sampai dia pergi meninggalkan tempat tersebut. Juga seperti zikir keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Apabila dia membacanya ketika keluar dari rumahnya, maka tidak akan ada yang akan membahayakannya. Adapun mereka yang menyerahkan urusannya kepada selain Allah, memohon perlindungan kepada selain Allah, atau mereka yang menggunakan jimat, maka mereka akan berada di dalam kegelisahan, kegundah gulinaan, dan ketakutan yang terus menerus sampai mereka kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagian mereka menjadi gelisah, menjadi gundah hanya karena lupa membawa jimatnya, lupa membawa benang yang semestinya selalu ada terikat di pinggang anaknya. Sebagian mereka gelisah dan mulai berada di dalam ketakutan yang terus-terusan hanya karena lupa menyiapkan kopi pahit sebagai sesajenan yang harus dia letakkan di luar rumahnya di malam-malam tertentu. Sebagian mereka gelisah, hidup di dalam gundah gulanaan hanya karena lupa menyembelihkan seekor ayam yang berwarna hitam di kuburan wali fulan dan alan. Sebagian mereka mulai gelisah, mulai ketakutan, mulai gundah gulana hanya karena lupa memandikan kerisnya di malam Jumat Kliwon. Nah, sebagian mereka mulai gelisah dalam perjalanannya hanya karena lupa membawa lembaran-lembaran kertas-kertas kecil yang bertuliskan kata-kata Arab ataukah dengan selain bahasa Arab. Kemudian dibungkuskan dengan bungkus kecil, kemudian dia ikatkan di pinggangnya atau dia bawa bersamanya. Adapun ahli tauhid, mereka tidak akan pernah gelisah, mereka tidak akan pernah takut kecuali kepada Allah Jalla wa'ala. Dan mereka menyerahkan keselamatan mereka hanya kepada Allah yang Rabbul Alamin. Ketergantungan hati mereka hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Dan zikir kepadanya adalah benteng mereka yang paling kokoh, yang akan melindungi mereka dan menenteramkan hati mereka. Karena zikir secara umum adalah sumber ketentraman jiwa. Allah Jalla wa'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hati itu hanya tenang dan tentram dengan mengingat Allah Jalla wa'ala, dan khusus dengan zikir-zikir yang telah Allah dan Rasulnya anjurkan secara khusus seperti beberapa zikir di atas. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya Tuhan mohon maaf. Sisa waktu yang masih ada, maka saya persilakan jika ada pertanyaan-pertanyaan atau kritikan yang telah masuk ke redaksi. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Sahabat pendengar 96,1 FM dan pemirsa STA TV dimanapun Anda sedang berada, kita masuk ke sesi tanya jawab kita. Dan kami ingatkan kembali, mungkin dari sahabat ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat mengirimkan ke via pesan WhatsApp di nomor 0852 1414 2314.
Baik, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustadz izin bertanya. Anak saya sakit dan sudah kurang lebih sebulan. Ada salah satu keluarga menganjurkan untuk diurut. Tapi ketika saya tahu orang yang mengurutnya ada pantangan di hari-hari tertentu. Misal di hari Sabtu tidak boleh berbuka dan buka sampai jam sekian, dan kalau jam sekian nggak boleh urut. Kurang lebih seperti itu. Bolehkah Ana bawa anak-anak ke orang tersebut dengan niat hanya butuh jasa urutnya, selebihnya Ana tidak percaya apapun. Dan jika dikasih air jampi-jampi, insya Allah Ana tidak akan meminumkan ke anak. Jazakallah khairan. Baik, hukumnya tidak boleh walaupun Anda hanya ingin menggunakan jasanya apabila dia seorang dukun, kecuali Anda datang untuk mengingkarinya. Nabi SAW telah bersabda, man ata kahinan aw arrafan lam tuqbal salatuhu arba'ina lailah. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari atau 40 malam. Ya, dari hal-hal yang disebutkan di atas ini indikasi bahwa dia adalah orang yang tidak jauh dari dunia perdukunan dan ramal. Karena apa kaitannya? Urut, kemudian ada jampi-jampi bacaan-bacaan tertentu, karena mengkhususkan suatu bacaan untuk sesuatu dan menganggap itu adalah ibadah, ini membutuhkan dalil. Sebagaimana misalkan Al-Quran, secara umum kita dianjurkan untuk membacanya kapan saja dan dimanapun. Tetapi mengkhususkan surat-surat tertentu di waktu-waktu khusus atau di tempat-tempat khusus, ini membutuhkan dalil. Demikian pula orang yang melakukan hal ini, ketika dia mengurut kaki, dia menjadikan zikir tertentu selalu sebagai bacaan untuk pengobatan tersebut. Apa dalilnya? Apalagi ada bacaan-bacaan yang kurang jelas. Kemudian ada anjuran yang sifatnya ibadah dan tidak ada dalil untuk melakukannya. Dan dia pun bukan ahlinya. Beda halnya kalau seorang dokter mengatakan Anda harus puasa hari ini karena nanti malam Anda akan operasi. Jelas ada keterkaitannya agar perutnya kosong, dan itu sesuatu yang memudahkan dia untuk dioperasi. Tapi kalau urut kaki patah, dia harus berpuasa hari ini dan hari itu. Bahkan sebagian tukang urut mensyaratkan dia harus menyembelih ayam yang berwarna ini dan itu. Ini jelas dia bukan sekedar tukang urut, tapi seorang dukun atau tukang ramal yang bersembunyi di belakang jasa urutnya. Atau paling tidak ini adalah orang yang kita ragukan dan kita khawatirkan kerusakan akidahnya. Dan siapa yang bisa menjamin ketika Anda datang saya hanya memakai jasa urutnya? Bisa jadi dia memasukkan jin khodamnya ke dalam tubuh Anda atau anak Anda. Kemudian dengan itu Anda menjadi terikat dengan dia. Ketika pulang anak mulai kesurupan, kemudian datang lagi kepada dia, dia obatkan, kemudian surupannya pun hilang. Padahal bukan hilang, tapi karena dia yang sudah kong kali kong dengan khadamnya. Dan Anda membuat menjadi terikat. Dan banyak sekali. Bahkan rata-rata mereka yang berobat kepada dukun dan tukang ramal, rata-rata terikat dengan mereka. Nah, masih banyak jasa-jasa urut yang lainnya. Dan lebih baik apabila seorang mengalami patah pada tulangnya atau yang semisal dengannya, terlebih dahulu dia pergi untuk meronsennya. Betapa banyak orang yang sebenarnya kakinya tidak terlalu parah patahnya atau kesleo tapi karena nggak dironsen, dibawa ke tukang patah, kaki yang tadinya nggak patah jadi patah, atau yang tadinya patah 1 menjadi patah 3, yang tadinya cuma retak akhirnya jadi patah, atau di bagian-bagian sensitif yang tidak boleh diurut sama sekali karena si tukang urut tidak menggunakan ronsen, di asal urut, akhirnya justru yang tadinya tidak patah menjadi patah, yang tadinya tidak retak menjadi retak. Maka yang pertama kali seorang lakukan adalah ronsen. Ini bagi pengalaman juga Saya dulu pernah sebelum mengetahui lutut ini ACL karena sakit, pergi ke tukang urut, seorang tukang urut memang dia tukang urut
nggak ada jampi-jampi, nggak ada baca-bacaan. Ya. Langsung dia bilang, oh ini masalah ini tulangnya katanya, sudah naik tulangnya. Diurut, sakitnya luar biasa. Ya, saya berdua dengan kawan. Maka setelah itu saya dan kawan pun, dia juga sakit kakinya. Ini semakin sakit kita Ustaz, kayaknya semakin parah nih, udah nggak usah balik lagi. Setelah melakukan MRI, ya ketahuan ini adalah ACL. ACL nggak bisa diurut, adalah urat yang pecah ya atau putus, ya tidak mungkin bisa disambung dengan urut, tapi harus dengan operasi, dengan disambung dengan urat yang diambil dari sudut tubuh yang lainnya. Nah, ya, dan ini banyak kejadian ya. Setelah mereka hancur, ya, hancur dibuat oleh tukang urut, baru pergi ke dokter. Ketika pergi ke dokter, maunya dalam sekali pertemuan langsung sembuh, sedangkan dia mampu bersabar bertahun-tahun dengan satu tukang urut atau berbulan-bulan. Kita tidak mengatakan tukang urut seluruhnya tidak paham. Sebagian tukang urut, masya Allah, betul-betul memang ya profesional. Ya, bahkan sebagian tukang urut tidak mau mengurut kalau tidak dibawa hasil ronsen. Dan sebagian urut memang masya Allah benar-benar bermanfaat. Tulang yang patah bisa bersambung kembali. Namun tetap ya nasihatnya agar seorang ronsen terlebih dahulu. Yang menjadi fokus kita adalah terkait tukang urut yang aneh-aneh seperti ini. Anjurkan puasa di hari-hari tertentu, menyembelih di kuburan ini dan itu, hendaknya membaca ini dan itu. Kemudian dia pun ketika melakukan pengurutan membaca bacaan-bacaan tertentu dan dia khususkan untuk urut setiap kali melakukan pengurutan, ya, ini telah melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada anjurannya atau mengkhususkan bacaan-bacaan tertentu tanpa dalil yang khusus. Dan orang yang seperti ini hendaknya dan lebih baik untuk tidak didatangi. Wallahu taala alim bissawab. Dan lebih pasti lagi kalau dia sudah mengaku tahu perkara gaib. Ya, baik secara langsung maupun dengan cara menebak. Ya. Sepertinya dia begini dan begini karena dia lahir di tahun ini, karena dia bernama ini, dan karena dia berada di bulan ini dan itu. Ini jelas arraf, tukang ramal. Mendatanginya saja membuat sholat kita tidak diterima oleh Allah selama 40 hari dan 40 malam. Dan alhamdulillah banyak kok tukang urut yang ya selamat insyaallah dan jauh dari kesyirikan dan kebid'ahan. Wallahu taala alim bissawab wa la ilmu indallah. Masyaallah, jazakallah khairan Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Mungkin ini di luar tema Ustaz. Nah. Ustaz izin bertanya, bagaimana tanggapan Ustaz kalau ada seorang laki-laki mempunyai perasaan suka atau cinta ke lawan jenis, apa yang harus dilakukannya? Karena jikalau ingin melamar, sekarang belum mampu secara finansial. Keadaan sekarang finansialnya hanya sebatas bisa membiayai diri sendiri. Selain itu, mental juga belum siap dan kami sama-sama masih mahasiswa dan kalau kami berpacaran juga tidak mungkin karena haram. Apa yang harus dilakukan Ustadz? Dan juga takut duluan dilamar oleh orang lain. Antum nih bukan? Baik, barakallahu fik. Yang pertama, itu normal. Ya, yang nggak normal itu ada kecenderungan hati kepada sesama jenis. Itu yang perlu kita memohon perlindungan kepada Allah yang menimpa sebagian manusia. Nah, memiliki kecenderungan kepada lawan jenis itu normal. Normalitasnya lelaki jatuh cinta kepada wanita, sebagaimana normalitasnya wanita memiliki kecenderungan kepada seorang laki-laki. Nah, kalau ada seorang laki-laki tidak memiliki kecenderungan hati kepada lawan jenis, nah ini justru bermasalah. Demikian pula sebaliknya. Yang kedua, tentunya semua itu harus dilakukan atau seorang lanjutkan dengan batasan-batasan syar'i. Cinta kepada seorang wanita yang bukan mahram baginya, kepada lawan jenis, mesti dia bimbing dan dia batasi dengan bimbingan Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Yang pertama, memohon perlindungan kepada Allah agar dia tidak jatuh ke dalam zina. Yang kedua, seperti yang Nabi anjurkan dalam banyak hadis, untuk tidak memandangnya dengan pandangan syahwat. Nabi SAW bersabda, an-nadhratu sahmun masmumun
min sihami iblis. Faman tarakaha lillahi ta'ala wajada biha atau bidzalik halawatul iman. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Pandangan syahwat kepada lawan jenis adalah anak panah yang beracun dari anak-anak panahnya iblis. Barang siapa yang meninggalkannya karena Allah, maka sungguh dia akan merasakan manisnya iman. Yang ketiga, yang berikutnya adalah agar dia selalu meminta bantuan kepada Allah Jalla wa'ala untuk memudahkan pernikahannya dengan wanita yang dia cintai tersebut, dan terlebih lagi wanita tersebut juga sudah mencintainya, dan dia tidak perlu khawatir karena Allah Jalla wa'ala berfirman, iyakunu fuqara ayughnihumullah min fadli. Apabila mereka orang-orang miskin, anak-anak yatim, para budak sahaya, mereka miskin, belum punya uang, nggak punya harta untuk nikah, maka Allah akan membuat mereka kaya dengan menikah. Dari keutamaannya, menikah itu adalah sumber kekayaan dan sebab Allah mudahkan rezeki. Dan kalau dia jujur ingin menikah untuk menjaga kehormatannya dalam rangka menjalankan sunnah Nabi SAW, pasti Allah akan membantunya. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Thalathatun 'ala Allahi 'aunuhum." Ada 3 golongan dari manusia yang pasti ditolong oleh Allah. Yang pertama Nabi sebutkan adalah ad-da'in yuridul ada. Seorang yang berhutang dan dia jujur akan melunasi hutangnya tersebut. Yang kedua adalah al-mukatib, budak sahaya yang mukatabah, yang telah berjanji dan mengambil kesepakatan dengan majikannya untuk membebaskan dirinya dari perbudakan majikannya dengan memberikan atau menyerahkan harta dengan jumlah tertentu yang telah disepakati. Dan yang ketiga adalah an-nakih yuridul afaf, orang yang ingin menikah dengan tujuan menjaga kehormatannya. Dan seandainya secara finansial dia belum mampu dan juga tidak berani, dan si wanita tersebut juga belum siap menerima dia dengan ekonomi tersebut, dan tetapi siap bersabar menunggu kapan dia memiliki kemampuan dari beberapa sisi, maka solusi dari agama ini Nabi katakan fa'alihi bis-shaum, hendaknya dia sering-sering puasa. Fa'innahu lahu wijah, karena puasa itu akan menjadi tameng yang menjaganya dari zina mata, zina hati, zina telinga, zina tangan, dan zina yang lebih besar dari itu. Tapi masalahnya sebagai jomblo ini sudah tahu dirinya sudah ngebet nikah, sudah nggak tahan lagi, dan sangat mudah terfitnah dengan wanita, justru males puasa, males sholat berjamaah, males sholat sunnah, males baca Al-Quran, males ikut kajian, tapi justru suka nongkrong di kafe-kafe, di tempat-tempat yang dapat membangkitkan syahwatnya. Ini namanya jomblo yang tidak tahu diri. Dan Nabi SAW menyebutkan, rahimallahu imra'an harafa qadra nafsi. Rahmat Allah kepada seseorang yang mengetahui kadar dirinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin kiranya ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya Tuhan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.